Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Siapa dua orang tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul mal fahuwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah berikan kepada dia harta, kemudian dia salurkan harta tersebut untuk perkara-perkara yang benar. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua siapa? Yaitu seorang yang Allah berikan kepada dia hikmah. Allah berikan kepada dia ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Inilah dua orang yang berhak untuk kita cemburui. Ada apa gerangan dengan dua orang tersebut? Dua orang ini kalau kita perhatikan merupakan komponen utama dalam dakwah. Dakwah membutuhkan dua model manusia, yaitu manusia yang berilmu yang kemudian menyampaikan dakwahnya dan manusia yang memiliki harta sebagai donasi untuk menyokong dakwah tersebut. Oleh karenanya lihatlah Nabi SAW di awal dakwahnya Allah mentakdirkan Nabi SAW menikah dengan seorang saudagar kaya raya, dialah Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang dengan harta Khadijah tersebut digunakan seluruhnya untuk menyokong dakwah suaminya Rasulullah SAW. Dan juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia pun seorang yang kaya raya. Oleh karenanya harta Abu Bakar sangat bermanfaat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bahkan mengatakan tidak ada manfaat yang diberikan sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar dialah yang telah membebaskan budak-budak yang masuk Islam tatkala mereka disiksa, seperti Bilal bin Rabah tatkala disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu tidak mampu membebaskan Bilal. Yang mampu membebaskan Bilal tatkala itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dengan hartanya dia infakkan untuk membebaskan Bilal dari perbudakan yang dia rasakan. Sampai-sampai ayah dari Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau hendak membebaskan budak, pilihlah budak-budak yang kuat. Jangan kau bebaskan budak-budak yang lemah. Tapi kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, aku ingin berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya donasi dalam dakwah adalah perkara yang sangat penting. Dengan adanya dua komponen ini maka berjalanlah dakwah. Bahkan terkadang seorang dai cemburu kepada seorang yang berharta. Kenapa? Yang bersusah payah untuk menyampaikan ilmu, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, yang terkadang dicela dan dicerca seorang dai. Sementara pemilik harta terkadang dia hanya duduk di rumahnya, dia hanya menyalurkan hartanya untuk sebagai donasi untuk dakwah. Ya, tatkala ternyata ada orang-orang yang berhasil dia dakwahi oleh sang dai, maka pahalanya mengalir kepada sang dai dan juga mengalir kepada pemilik harta tersebut yang telah memberi donasi dalam dakwah. Ya, padahal yang bersusah payah adalah sang dai yang berjalan jauh, yang bersusah payah, yang berhadapan dengan masyarakat, yang dicerca, yang dimaki, yang dikatakan bodoh, yang dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, adalah sang dai, bukan pemilik harta. Tapi pahalanya mengalir kepada sang dai dan juga mengalir kepada pemilik harta yang dia mungkin tatkala sang dai sedang berusaha payah, dia sedang duduk dengan istrinya, dengan anak-anaknya, sedang bercanda, namun pahala terus mengalir kepadanya. Oleh karenanya, Anda yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah Anda seorang dai bukan dengan ilmu tapi dai dengan harta. Ya, Anda juga bisa berperan sebagaimana seorang dai. Jangan meremehkan diri Anda. Ingat tadi Rasulullah SAW menyamakan antara dua orang ini. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, yang berilmu dan yang berharta. Jika dua-duanya dimanfaatkan untuk dakwah, maka ini dua orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, harta Anda akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis disebutkan, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, Allah akan ganti infakmu, Allah akan ganti hartamu. Ini hadis umum berkaitan dengan infak dalam segala perkara. Barang siapa berinfak maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Di suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Dan perkataan siapa yang lebih indah daripada orang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan perkataan siapa yang lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Infak yang Anda keluarkan pada tempatnya, pada dakwah, menyeru manusia untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk mengingat akhirat, mengingatkan manusia bahwasanya dunia ini hanya sementara. Ini adalah perkataan yang sangat indah. Maka kami para dai membutuhkan partisipasi saudara-saudara kami sekalian yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Anda seorang dai dengan harta yang
diberikan oleh Allah kepada Anda, niscaya Anda diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan ingatlah betapa banyak pahala yang akan mengalir kepada Anda ya karena sebab harta Anda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.